Ibu Marwanti dari Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin mau bertanya Ustaz, mohon rekomendasinya Ustaz untuk rumah tahfiz untuk setingkat mahasiswa Ustaz, karena insya Allah anak kami sudah mau naik kelas 3 SMA yang di Makassar Ustaz. Ya. Tentang ma'had tahfiz setingkat ma'had tahfiz setingkat mahasiswa, pesantren mahasiswa di Makassar. Nanti akan saya carikan infonya dengan tim UAS Makassar. Begitu juga akan saya mintakan ke tim Ustadz Lukman, ke Ustadz Alvin tentang informasi di Makassar. Nanti kita share ke ibu supaya anak ibu walaupun di kampus tetap bisa melanjutkan murojaah, menambah hafalan, menjaga hafalan, sehingga kuliahnya dapat dan hafal Qur'annya dapat. Saya berharap di setiap kampus ada ma'had al-jami'ah, baik yang dikelola kampus ataupun yang swasta. Jadi anak kita ya pagi, siang ngampus, tapi sore malamnya tetap di ma'had, di pesantren. Dulu ini digagas oleh Ketua PBNU pada masanya, Romo Kiai Haji Hashim Muzadi. Nah, beliau alhamdulillah, jadi banyak orang merasa kalau udah kampus nggak mondok lagi, merubah mindset bahwa di kampus ngampus tapi tetap mondok. Baik, nanti kita carikan info di Makassar, Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya saya persilakan Bapak Muhammad Akbar. Silakan dibuka Pak mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya Ustaz yaitu menyangkut dengan materi apabila kita melakukan suatu ibadah dan itu ibadah wajib atau ibadah sunnah, ketika kita selesai melaksanakan ibadah, entah itu salat sunnah, lepas sholat ada orang yang bertanya Ustaz, kamu baru saja mengerjakan apa? Terus kami ini mengatakan saya baru saja melaksanakan. Apakah itu bentuk dari ria Ustaz atau bagaimana? Itu saja Pak pertanyaannya. Terus pertanyaan kedua Ustaz, ini dari pembahasan Ustaz. Ada pernah ibu-ibu yang pernah bertanya kepada saya, yaitu menyangkut mengenai masalah jodoh. Ibu ini bertanya, apakah orang yang menikah lebih dari 1, 2, dan 3 sampai ke 4, apakah yang dimaksud dengan jodohnya di situ yang mana Ustaz? Istri yang pertama ataukah yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat? Terima kasih Ustaz. Itu saja.
Riya dengan sum'ah itu dua sisi mata uang. Mata uang logam, satu kanan kiri, itu riya dan sum'ah. Riya memperlihat-lihatkan. Kalau di depan orang sholatnya lama, tapi kalau sondi sendiri cepat, itu riya. Kalau sum'ah memperdengar-dengarkan. Saya tadi malam tahajud, itu namanya sum'ah. Tapi kalau menjawab pertanyaan, itu bukan riya, bukan sum'ah. Kamu tahajud tadi malam? Iya, cukup. Jangan ditambah lagi. Khawatir kita jatuh kepada sum'ah. Bukan riya ya, sum'ah. Memperdengar-dengarkan. Jadi menjawab pertanyaan bukan riya, bukan sum'ah. Kamu lagi ngapain? Saya baca surat Al-Kahfi. Cukup. Saya Al-Kahfi ini nggak pernah tinggal. Jangan. Saya baca surat Al-Kahfi. Cukup. Mudah-mudahan itu jadi hidayah bagi dia. Aku belum baca ya. Malah kalau terlalu banyak, dia jadi nggak respect. Dia macam garam. Garam ini kalau terlalu banyak merusak masakan. Oke. Ini tentang menjawab pertanyaan. Kalau masalah jodoh tadi, ada yang bilang kalau dia nikah, jodohnya yang mana? Karena dalam pikiran dia, jodoh itu satu. Itulah jodohmu. Yang lain bukan jodohmu. Nabi Daud, istrinya 100. Terus kalau jodohnya satu, berarti yang 99 itu apa namanya? Jodoh itu artinya rezeki. Jodoh itu rezeki. Jadi kalau di Nabi Daud istrinya 100, ya rezekinya 100. Bukan berarti yang satu rezeki. Yang enggak rezeki itu kalau zina, itu bukan rezeki, itu azab. Selingkuh itu enggak rezeki. Tapi kalau masih dalam aturan ajaran Islam, mengikut aturan sesuai dengan kompilasi hukum Islam Indonesia, itu namanya rezeki. Dan jodoh itu ya rezeki. Jadi kalau ada jamaah kita yang istrinya 4, ya keempat-empatnya itu rezeki. Keempat-empatnya itu jodoh. Kalau nggak setuju dengan poligami, jangan ngejek. Karena poligami itu ajaran Islam. Dan dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh ulama. Kita sudahlah nggak ngerti, nggak punya ilmu, nggak melakukan juga ngejek. Itu namanya dosa kering. Ada istilah dosa kering. Kalau orang korupsi itu dosa basah. Memang dia dapat dosa, tapi dapat basahnya. Ini kita nggak dapat apa-apa. Apanya pun tak dapat, kecuali hanya dosanya saja. Nah, jadi tentang jodoh itu, berapa yang dia dapat dengan cara yang baik, tidak dengan maksiat, maka itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezeki macam-macam. Kenapa Ustadz mengkaitkannya dengan Nabi Daud? Ya, Nabi Daud itu puasa yang paling bagus puasa Nabi Daud. Puasa sehari, makan sehari. Sholat paling bagus sholat Nabi Daud, sholatnya malam. Itulah tahajud di tempat kita. Jauh dari riya. Dan Nabi Daud istrinya 100. Nabi Daud punya anak namanya Sulaiman. Nabi Sulaiman istrinya 300. Kok Ustaz cerita Nabi Daud dan Sulaiman? Supaya kamu jangan terlalu fokus ke Nabi Muhammad yang 9 yang diheboh-heboh-hebohkan orang. Itu nggak ada apa-apanya itu kalau dibandingkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu pun istrinya yang gadis cuma 1 orang, Sayyidatuna Aisyah. Itu pun untuk menjaga syariat Islam. Kalau tidak menikah Nabi dengan Aisyah, perempuan yang cerdas itu, bagaimana dengan hukum fikih perempuan? Bagaimana tentang tidur Nabi, sholat Nabi, mandi Nabi, wudhu Nabi? Siapa yang akan meriwayatkan itu?
Nah itu, jadi semua rezeki yang datang dengan cara yang baik, mendekatkan diri kepada Allah, berarti itu adalah rezeki, berarti itu adalah jodoh yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir ya. Udah jam 9. Saya persilakan Ibu Syarifah IP. Silakan Ibu. Dibuka mic-nya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz bertanya. Saya ingin bertanya ini berkaitan dengan rekomendasi Ibu tadi. Kebetulan saya punya keponakan Ustaz di Jakarta. Dia sekarang kelas 5 SD. Dia belajar tahfiz dan emaknya sekarang lagi bingung nih mau cari pondok pesantren. Sebenarnya pengen ke tempat Ustaz tapi kejauhan, katanya ke Riau. Kalau untuk wilayah Jakarta Ustaz mohon rekomendasinya karena persiapannya sekarang dia kelas 5, insya Allah kelas 6 setelah itu dia dipondokkan. Pengennya dia bisa jadi penghafal Al-Quran dengan sanad yang jelas lah seperti ini tempat Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, pertanyaannya ketika kita berimam dan imam mengucapkan waladhdallin, di situ kan biasa rebutan tuh antara imam dengan makmum menyebutkan amin. Yang sebaiknya itu kita jedah dulu apa kita bersama-sama aminnya bersama imam, karena kebanyakan dari masyarakat kita itu tidak jedah gitu kan, jadi bersamaan. Jadi mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Idza ammanal imamu fa'amminu. Kalau imammu mengatakan amin, maka ikutlah kamu. Jadi jangan kita mendahului imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunggu imam. Ketika imam mengatakan baru kita ikut amin. Jangan mendahului imam. Jangan lebih cepat dari imam. Idza ammanal imamu. Kalau imammu mengucapkan amin, imamnya dulu. Fa aminu, maka ikutlah kamu dengan imam kamu. Tentang pondok di Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi. Saya mendaftarkan keponakan saya, anak adik kandung saya, di Sulaimaniyah Bogor. Kenapa saya tertarik? Saya datang ke sana. Pertama saya lihat tempat tidurnya bersih dan dikasih tahu nggak boleh pakai bantal guling. Sampai guling pun diatur. Yang kedua, toiletnya pisah dengan kamar mandi. Betul-betul ikut sunnah Nabi. Nggak boleh WC nyatu dengan tempat mandi. WC lain, mandi lain. Yang ketiga, waktu kami makan, Ustadz silakan makan. Ini kambingnya disembelih oleh ustadznya. Mereka tidak beli ke pasar karena khawatir yang motong siapa. Karena makanan berpengaruh pada hafalan. Lama saya tertegun. Yang keempat, arsitektur bangunannya rapi, cantik, bersih. Dari mulai karpetnya, kamarnya, suka saya. Yang kelima, mereka punya metodologi, thariqah, cara. Jadi bukan asal ngapal-ngapal aja, enggak, ada caranya. Tahsinnya setahun. Tahsin dulu setahun, sudah betul hafalannya, baru ngafal. Sudah betul bacaannya, baru ngafal. Banyak orang yang ngafal, bacaannya kacau, sehingga memperbaiki bacaan payah. Yang ketujuh, bahwa ini
adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Karena ketika itu Mustafa Kemal Ataturk sudah menutup semua ma'had. Masjid ditutup jadi museum. Ulama digantung, dibunuh. Yang berani azan pakai bahasa Arab gantung. Tapi lahir seorang ulama besar namanya Syekh Sulaiman Tanuhan. Syekh Sulaiman inilah yang mengembangkan tahfiz ini, maka disebut dengan Sulaimaniyah. Dan pondok tahfiz terbanyak di dunia sekarang. Dari mulai benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia adalah Sulaimaniyah. Saya bukan menyepelekan yang lain, karena itulah yang saya tahu. Saya mau ambil metodenya, saya mau ambil. Dan mereka tidak hanya ngapal, tapi juga baca kitab. Nah, jadi ngapalnya dapat, baca kitabnya juga dapat. Ibu tanya juga ke ustadz-ustadz yang lain, mungkin mereka punya rekom. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bunda semuanya. Sudah jam 9, tidak terasa, Masya Allah. Banyak sekali pelajaran hikmah yang bisa kita ambil pada malam hari ini berkaitan dengan bagaimana sayangnya Allah pada kita. Baik, terakhir mungkin dari Tuan Guru ada closing statement atau penutup. Kami persilakan Ustaz. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, jangan beribadah minta sesuatu. Beribadah, sholat minta ini, sholat mau minta ini. Nanti dapatnya cuman sesuatu itu aja. Sholat mau minta mobil, ya dapat mobil. Sholawat mau minta pesawat, ya dapat pesawat. Tapi mintalah kasih sayang Allah. Mintalah rahmat Allah. Mintalah cinta Allah. Mintalah ridho Allah. Maka kamu akan dapat segalanya. Ada orang yang mendapat ridho, mendapat sayang Allah melalui sholat. Ada orang yang dapat sayang Allah melalui puasa. Ada orang yang dapat cinta Allah melalui haji. Tapi ada orang yang dapat cinta Allah melalui sabar menerima ujian hidup. Kita nggak tahu Allah pilih kita melalui jalur yang mana. Masuk kampus ini ada jalur prestasi, ada jalur ordal, ada jalur beli kursi. Kita nggak tahu Allah mau balas cinta kita nih mau pakai jalur mana. Jalur sholat, jalur puasa sunat, jalur haji umrah, jalur infak zakat wakaf sedekah. Bisa jadi lewat jalur sabar. Aku mau cintamu berbalas dengan jalur sabar. Itulah cintanya Ayub, cintanya Musa, cintanya Isa, cintanya Ibrahim, cintanya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Mereka ulul azmi. 5 ulul azmi itu jalur sabar. Berat memang. Makanya pertanyaan Bapak tadi, kok gini-gini aja ya Pak Ustadz? Kok berat kali ya? Mungkin Bapak mau dikasih Allah lewat jalur sabar. Intinya adalah bagaimana kita dapat cinta Allah, sayang Allah, kasih Allah, ridha Allah. Allah mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Ya Arhamar Rahimin, Engkau yang maha kasih dan sayang. Ya Arhamar Rahimin, Engkau maha kasih dan sayang. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, sayangi kami. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang yang sabar ketika menerima ujian. Waj'alna minal mutahabbin, jadikan kami orang yang berkasih sayang. Amin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Berikanlah kasih sayangmu, rasa takut kami untuk tidak buat dosa. Berikanlah kasih sayangmu, rasa yakin kami untuk sabar menerima ujian. Berikan kasih sayangmu, rasa taat kami. Semuanya berasal dari sayangmu. Bahkan adanya kami di alam ini pun karena sayang dan cinta.
Dan kami ada pun karena ayah kami cinta dengan ibu kami. Dan malam ini kami bisa ngobrol ini juga karena kami cinta kepada saudara kami. Jadikanlah kami orang-orang yang berkasih sayang karena percikan sayangmu ke hati kami ya Allah. Kami sayang ke anak-anak kami sayang ke istri, sayang istri ke suami, karena engkau tanamkan rasa sayang di hati kami. Allahumma arhamna, Rabbana ighfir lana dzunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mohon maaf kata-kata tidak berkenan di hati. Kita tidak berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Doakan saya supaya selalu dalam kasih sayang Allah SWT. Terima kasih Bang Alvin Firdaus, seluruh tim Pontianak, tim Riau, Bapak Ibu, Abang Kakak Adik, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.